Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini karena kebaikan Tuhan masih tetap kita bisa rasakan. Bagaimana Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Ketika kita sungguh-sungguh merasa bahwa hidup kita nggak mampu melakukan apa-apa, Dia Allah sanggup mengubahkan kelemahan menjadi kekuatan. Amin. Dia sanggup mengubah setiap permasalahan menjadi kemenangan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sungguh sangat mengucap syukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, bersama dengan umat kudus-Mu yang ada di tempat ini, kami rindu untuk memberikan pujian, hormat, syukur, pengagungan, sorak-sorai hanya bagi Engkau, Allah yang hebat, yang perkasa, yang luar biasa, yang mengasihi kami. Dan kami sungguh bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sama-sama bangkit berdiri dan katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu,
Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan hidup kami. Kami selalu ada di dalam genggaman tangan-Mu, dan Kau selalu menuntun hidup kami. Yes Lord, thank you God. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini pengakuan setia kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Bapa, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam setiap hati kami. Sebab itu Tuhan, bersama umat kudus-Mu di tempat ini, kami satukan hati kami untuk mengekspresikan syukur kami, sukacita kami, bahwa kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap meninggikan dan mengagungkan Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang berjalan-jalan. Kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, dan Allah kita tidak pernah meninggalkan Dia, kita semuanya. Dia Allah Yehova Shammah, Dia Allah yang maha hadir. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita, dan pagi hari ini ada bersama-sama dengan kita, amin. Haleluya, puji Tuhan.
Allah besar, amin. Lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari keadaan yang ada di sekitar kita. Karena Dia Allah yang hebat, Dia El Shaddai, Allah yang luar biasa, dan Dia hadir pagi hari ini di tengah kita. Amin. Besar. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan Dia yang akhir, dan Dia Allah yang maha hebat. Thank you God, haleluya.
kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Karena dia sudah ambil semuanya. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia mati dan bangkit bagi kita. Dia ambil semua yang menjadi masalah kita. Dia sudah tanggung di atas salib. Dan sebentar kita sama-sama akan nikmati tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Yes, Lord. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah karena kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi
Oke, persilakan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, dalam pikiran, perasaan supaya kami Tuhan diberkati. Firman Tuhan biar tertanam dalam hati kami sebagai tanah yang subur. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengusir segala yang bukan daripadamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar dari pikiran kami, dari hati kami, dari ruangan ini dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh fokus. Kami boleh fokus firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Yang saya katakan, amin. Iya, beberapa hari ini kita sebagian kita pasti sudah mendengar, karena di sosmed bahkan di Jawa Pos hari ini masih diberitakan tentang selebriti yang meninggal. Seorang pribadi yang beberapa tahun yang lalu menggemparkan, tapi dia sebenarnya sudah bertobat di dalam agamanya, dan dia sudah menikah dengan seorang pengusaha. Tapi tiba-tiba kemarin hari Kamis hari Kamis sebagai Jumat ya, terjadi kecelakaan di Tol Nganjuk sehingga meninggal dunia suami istri. Itu pas saya mendengarkan SS, dan pada waktu belum tahu kalau yang meninggal adalah seorang yang terkenal. Ia cuma diberitakan ada seorang wanita terpental di jalan dan sebagainya. Bapak Ibu, umur manusia misteri, umur manusia merupakan kedaulatan Tuhan, umur manusia tidak ada yang tahu. Jangan berkata, oh saya masih muda, saya masih jauh, kontrak saya masih jauh. Saya bukan yang sakit yang dipanggil Tuhan, tapi yang sudah dipanggil Tuhan. Kalau pandemi virus corona yang begitu menjengkelkan dan mencekam, kita sudah siap-siap vaksin, siap-siap vitamin, berjemur, apalagi pakai masker, tapi masih berapa yang bertumbangan dan berjatuhan. Tapi kalaupun tiba-tiba seperti yang dialami seseorang ini, selebriti ini, apa mau dikata? Iya, menjadi pertanyaan kita saat ini, posisi kita berada di mana? Posisi kita lagi di benar, posisi kita lagi melenceng, posisi kita lagi dalam hadirat Tuhan, atau jalurnya ke kiri atau ke kanan. Hari ini kita periksa diri, ya. Kalau kita sebentar akan merayakan Natal, jangan sampai Natal itu hanya secara jasmani hura-hura, kita tidak mau seperti itu. Tapi biar kita hari ini kita buka checklist kita. Apakah posisi kita lagi benar? Apakah kita dalam hadirat Tuhan, dalam hadiratnya Allah? Di mana kita? Jika kita dalam hadirat Allah, berarti kita memiliki pengenalan yang benar akan Dia secara pribadi. Bukan sekedar asumsi, bukan sekedar apa katanya orang, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar kalau keinginan kita tercapai baru kita melayani, kalau mood kita baik kita ke gereja. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, berarti ada hubungan kasih dan komunikasi dua antara Allah dan kita. Amin. Apakah komunikasi kita sudah dua arah? Apakah kita pengenalan sudah benar? Kita cek dalam hati. Yang kedua, Tuhan menyingkapkan rahasia hatinya kepada kita kalau kita dalam hadirat. Jadi Tuhan itu rindu untuk omong-omong.
Tuhan rindu untuk dekat-dekat. Sehingga apakah yang kita lakukan bukan berdasarkan rutinitas. Oh, kalau udah mau menyelesaikan acaranya kok enak ya, rasanya menggairahkan, bukan sekedar ikut. Tapi bagaimana kita mau terjun, mau mungkin lebih ekstrim lagi, lebih dan bisa tenggelam dalam hadiratnya Tuhan. Sekali lagi ada komunikasi dua arah. Tuhan bukan tidak mau mendengarkan doa kita, tapi Dia mau juga kita mendengarkan apa katanya Tuhan. Sekali lagi, apakah saat teduh kita rutin atau saat teduh kita bolong-bolong, atau doa kita hanya laporan Tuhan A, B, C, D, E, F, G. Saya butuhnya H, I, J, K, L, M, N. Tapi biarlah kita mau menyingkapkan hati kita, dan Tuhan juga diberi kesempatan untuk berbicara. Itu hanya ada bisa bila kita hadir dalam hadirat. Yang berikutnya, jika kita dalam hadirat Tuhan, jika kita akan mengalami hidup yang diubahkan, hidup yang serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu katakan 2 Korintus 3 ayat 18. Apakah hidup kita sudah diubahkan? Atau masih serupa dengan dunia ini? Hidup kita memuliakan kita, hidup kita memuliakan si devil, iblis, atau hidup kita memuliakan Tuhan? Kita berada di posisi yang mana? Iya. Hadirat Tuhan sangat penting untuk terus dijaga. Saya tulis terus dijaga dan dipelihara, karena akan membawa kita berjalan dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi roh. Jadi kehadiran kita di gereja, dimanapun, di persekutuan doa ataupun di apapun juga, bukan hanya fisik, bukan hanya secara badaniah, tapi apakah jiwa kita, roh kita ada koneksi dengan Tuhan? Bagaimana sih supaya orang percaya terus memelihara hadirat Tuhan dalam hidupnya? Itu ada dalam Yohanes 15 ayat 4-7. Ini tidak kita baca, tapi semua pasti sudah tahu tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Bagaimana supaya orang percaya terus dan terus memelihara hubungan dengan Tuhan, sehingga hadirat Allah turun atas dia, atas rumah tangganya, atas suaminya, atas istrinya, atas anaknya, atas mertuanya. 1. Tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus. Sekali lagi, tinggal dalam Kristus. Apa yang dimaksud tinggal dalam Kristus? Seringkali kita tinggal dalam pokoknya. Apa itu? Yang pertama, hubungan. Ini T yang pertama, connection, terhubung. Sekali lagi, nanti atau kapan bisa dikasih kuis ini. Pertama, bagaimana kita tinggal dalam Kristus adalah terhubung atau connection, di mana seluruh aspek hidup kita terhubung pada sumbernya. Sekali lagi, seluruh aspek hidup kita terhubung, terkoneksi seperti ranting yang terhubung dengan pokoknya. Tidak mungkin ranting bisa hidup, bisa menumbuhkan daun dan menumbuhkan bunga dan menumbuhkan buah kalau dia putus, kalau dia patah dari pokoknya. Jadi yang pertama ada koneksi, atau T yang pertama adalah terhubung. Amin.
Yang pertama katakan terhubung. apa kita sudah terus terhubung? Sinyalnya kita terhubung dengan sinyalnya surga enggak? Atau kadang-kadang kalau kita HP dari bangun pagi sampai melek mata sampai tutup mata malam hari, kita cari HP di mana? Tapi kita sudah ada hubungan dengan Tuhan enggak? Kalau nggak ada HP kita bingung. Kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan bingung nggak? Itu ukuran kita dalam apakah kita tinggal atau enggak. Ya. Yang kedua, T yang kedua adalah tergantung. Kenapa tergantung? Ini adalah terjemahan dari dependence. Depend on itu tergantung. Iya. Ranting sangat tergantung pada pokok anggur, tapi pokok anggur tidak tergantung pada ranting. Benar? Yang membutuhkan Tuhan itu kita, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Amin. Apakah kita tergantung pada Tuhan atau kita merasa bisa? Kalau dompetnya pas tebel, pas habis bayaran, wow, apapun yang terjadi, saya pokoknya mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tuhan diparkir dulu. Tapi apakah kita seperti itu? Tanpa pokok anggur ranting menjadi tidak berguna, useless, bukan useful, ya, tidak ada kehidupan dan tidak berdaya. Benar? Kalau ranting sudah dipoklet dari pokoknya, dia bisa apa? Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ikan, kalau diambil dari akuarium, ditaruh di lantai, dia hanya bisa apa ini? Mangap. Kemarin saya kebetulan ke petani, bukan petani, maksudnya petani peternak ikan. Ikannya bawahnya itu kalau Pak Agus ikut sewenang gitu ya. Jadi bawahnya begitu, tapi saya nggak mentolong karena ikan segitu banyak ditaruh di lantai. Cuman maaf. Maksud saya kok nggak dimatiin gitu. Jadi sekian jam dia maaf. Sampai saya teringat lagi, kalau ini nggak ada oksigen, kalau sudah terkena virus yang itu tuh, maaf penderitanya. Nah, bagaimana kita bisa hidup tanpa pokok anggur yang benar? Yang ketiga adalah T, yang ketiga adalah terus menerus atau continuance, continue, berkelanjutan, terus menerus, ya. Terjemahan lain ada to continue, to stay, to remain, tinggal dalam pokok, terus tidak terpisahkan. Apapun yang terjadi, seperti kata Rasul Paulus, kita akan memilih untuk percaya, untuk mempertahankan iman sampai garis akhir. Amin. Seperti pendahulu kita, Oma kemarin, mamanya Bu Erna, itu ya Bu Pas dan sebagainya, ibunya Bu Kep, sampai akhir mempertahankan iman. Ya, ada lagu yang apa? Asalku semua boleh, tapi asal jangan kau ambil Yesus dariku. Nah, dalam suka dan duka, apakah kita mau tetap stay satu, terhubung,
kedua tergantung, yang ketiga berkelanjutan, terus menerus. Sebab tanpa itu akibatnya akan dahsyat nanti di bagian terakhir. Ya. Yang kedua, orang-orang hidup dan dalam hadirat Tuhan pasti hatinya melekat sama Tuhan. Nggak mungkin dia hadir dalam hadirat Tuhan kalau hatinya tidak melekat. Dan Tuhan akan tahu mana yang aspal. Bisa aja fisik kita di gereja, bisa kita aja mungkin melayani terus, tapi hatinya apakah melekat? Kita melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan ego kita. Hati yang mengasihi Tuhan, motivasinya pasti hanya rindu menyenangkan Dia dan tidak mau menyalahgunakan kepercayaan, karunia, talenta demi sebuah agenda pribadi. Saya ulangi, kalau benar hatinya melekat pada Tuhan, pasti dia akan melayani dengan hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan, tidak mau menyalahgunakan kepercayaan, tidak menyalahgunakan karunia, tidak menyalahgunakan talenta demi sebuah agenda pribadi. Tidak ada yang tahu, who knows hati manusia. Sukacita yang melimpah serta kekuatan kita pasti dapatkan kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau di hadirat Tuhan, memain musik yang lagi melodi, dengan penuh urapan, dengan yang lain, yang main bass, harmoni dengan gitar, dengan drum, hadirat Tuhan turun. Amin. Sebenarnya tadi saya mau minta suka-sukanya Tuhan, kita mau joget, tapi waktunya berjalan terus. Iya. Sukacita Allah menjadi kekuatan kita, membuat kita jadi pemenang dalam segala perkara. Segala perlindungan, pertolongan Tuhan sediakan bagi mereka yang melekat pada Tuhan, sehingga pohon itu berbuah. Tidak mungkin kita berbuah kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan. Contoh dan tanda hadirat Allah hadir dalam kehidupan seseorang berarti ada kematian dalam kedagingan, hidup dalam pertobatan serta rela menyerahkan kehendak bebasnya. Amin. Amin. Sulit ini. Saya sukanya ini Tuhan. Hobi saya itu sulit kalau nggak main game. Saya sudah main game tuh lupa waktu. Saya kalau nggak makan itu aduh, rasanya belum makan. Pokok menamor satukan aku dan aku, karena aku adalah aku. Pemazmur menulis korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur. Dalam Mazmur 51 ayat 19, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Satu kebanggaan musisi kita, kalau kita dalam masalah sekalipun, jatuh sekalipun, kalau kita bertobat dan kembali mencari hadirat Tuhan, hati yang hancur tidak dipandang hina. Tuhan care, Allah Bapa kita peduli. Amin. Kondisi makin sulit, makin sukar, tidak bisa ditebak arah kemana. Selebriti itu beberapa detik aja sebelum
terjadi peristiwa itu, yang di mobil masih bisa selfie. Beberapa detik. Itulah manusia, kita tidak tahu yang akan terjadi. 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan yang akan datang. Bagaimana? Apakah sekali lagi kita hadir di hadiratnya Tuhan, atau kita lagi melenceng sekian derajat? Ya. Ketika bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran, dikatakan di 1 Raja-Raja, maka api Tuhan menyambar habis bakaran, dan kemudian kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait sucinya. Ya. Ini menandakan apa? Itu ada hubungan kasih mesra antara Allah dengan umat pilihannya. Hadirat Tuhan turun dan membakar habis setiap kedagingan. Kalau ada hadirat Tuhan, berarti pasti yang namanya daging kita mau dibakar, dalam tanda kutip, dibentuk. Sakit-sakit, hobi, keinginan, egoisan kita. Seringkali kita mungkin bersisipan dengan orang tua. Wah, mama ini kuno, mama ini jadul, papa ini nggak ngerti, sekarang ini zaman milenial. Kak Erna nggak ngerti pemuda itu, sekarang kan musimnya begini. Di sini tidak ada. Karena kita semua dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita dikuduskan karena Dia rindu bersekutu dengan orang-orang yang dikasihinya, karena Allah itu kudus. Kita mau disempurnakan oleh Tuhan karena Dia sempurna. Jika kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Amin. Benar. Haleluya. Dengan demikian kita semakin mudah untuk taat dalam mengikuti pimpinan Allah. Kata taat biasanya KR bilang TAAT, dibalik lagi TAAT lagi, tapi sulit dilakukan. Mau baca Alkitab pagi hari ini, aduh, mata masih ngantuk. Malam hari, waduh, masih banyak WA yang belum dijawab. Aduh, gamenya masih seru. Terus kapan berhubungan intim dengan Tuhan? Kapasitas kita akan semakin diperbesar untuk dapat dipercaya melakukan tugas dan tanggung jawab lebih lagi bila mana kehidupan kita dipenuhi hadirat Tuhan. Sekali lagi, kapasitas kita diperbesar. Dikatakan kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan memberikan perkara besar. Bagaimana Tuhan memberikan perkara besar kalau masalah yang kecil aja kita tidak setia? Iya. Jadi sekali lagi, kapasitas kita akan diperbesar. Bagaimana gajimu akan ditambah? Bagaimana pendapatmu akan ditambah? Kalau Tuhan tahu proporsinya, proporsimu, kapasitasmu hanya mungkin X. Bagaimana menjadi X kuadrat kalau kita tidak menyiapkan prasarana-sarana, yaitu hati kita, tubuh kita, jiwa kita untuk hadirat Tuhan, sehingga kita akan terus maju dan naik ke level berikutnya. Dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, ke SMP, ke SMA, dan kuliah. Semakin naik levelnya bila kita terus
menghadirkan, meminta Tuhan memimpin kita. Ya, kehadiran Tuhan pasti juga termanifestasi dengan adanya urapan dari Tuhan turun, sehingga ada kekuatan supranatural. Mestinya dia tidak bisa tahan, mestinya tidak mampu, tapi ternyata satu masalah selesai. Dan Tuhan memberikan juga solusi yang lain. Datang masalah yang kedua, Tuhan melalukan. Seperti Daud, dari satu kemenangan menjadi kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Amin. Meski hati kita sempat jatuh, jiwa kita hancur, hati kita patah, tapi tidak dipandang hina. Daud pernah jatuh, tapi karena dia berbalik dan terus mencari hadirat Tuhan, akhirnya dia menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan disebut sama kita, dia orang yang berkenan. Ya. Ada urapan. Lukas menuliskan kembali apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Lukas 4 ayat 18 dan 19 bisa ditayangkan. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 18-19. Kita baca sama-sama supaya tidak ngantuk dan kita percaya dengan iman. Katakan dengan iman. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Amin. Amin. Bagaimana kita menyampaikan kabar baik di sekitar kita kalau kita sendiri dalam posisi tidak benar, dalam posisi melenceng di hadapan Tuhan. Padahal kita sudah diberikan tugas dan kita diberikan bekal dan diberi urapan untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Jadi kadang Kak Erna kan mungkin pernah kaum muda bercerita tentang ini dan itu, diutus ke orang ini dan itu yang mau meninggal, yang sakit parah, yang apa. Bagaimana memberitakan kalau kita sendiri tidak yakin dan di luar jalurnya Tuhan. Kalau yang rindu untuk menjadi pelaku seperti dikatakan firman Tuhan ini, untuk menerima tahun rahmat Tuhan, biarlah kita mempertahankan iman kita, mempertahankan posisi kita untuk senantiasa hadirat Tuhan hadir. Karena hadirat Tuhan adalah sesuatu yang dikehendaki dan dirindukan oleh seseorang untuk terus dekat dan intim dengan Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan berdasarkan hubungan kasih. Bila hadirat Tuhan turun harus dijaga, maka urapan Tuhan terus mengalir. Alkitab menuliskan ada perbedaan antara Saul dan Daud, ya, sangat jauh, bertolak belakang. Dan Alkitab tidak mencatat tentang bagaimana hubungan ini Saul dengan Allah secara pribadi. Saul hanya menanyakan kehendak Tuhan hanya untuk tugas-tugas negara saja, untuk kepentingan egonya Saul. Tetapi Daud selalu membawa hadirat Tuhan dalam hidupnya karena mengasihi Tuhan dan rindu intim secara pribadi. Seperti dikatakan di Mazmur, seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Benar. Kalau nggak ada air, kita rindu. Cari pasti air.
Doni pasti cari air yang dingin. Daud selalu mencari hadirat Tuhan. Belajar dari Raja Daud yang terus memelihara hadirat Tuhan. Sejak kapan? Sejak dia menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, terus dan terus kerinduan akan Tuhan tetap tidak berubah dengan bertambahnya kesibukan. Urusan negara, urusan ini, urusan itu pun tetap Daud menyertakan hadirat Tuhan. Dimana kita beberapa waktu selalu kita baca Daud bertanya pada Tuhan, mau menyerang musuh Tuhan, Daud bertanya sama Tuhan. Ada kesempatan Daud membunuh Saul, Daud pun nurut apa katanya Tuhan. Bagi Daud tidak ada hal apapun yang dapat menggeser kedudukan Tuhan dalam hidupnya, karena Daud mengalami penyertaan Tuhan dalam baik dalam perkara kecil maupun besar. Amin. Mau kayak Daud, sehingga dia dari kemenangan menjadi menikmati kemenangan lain. Sekarang apa akibat jika kita keluar dari hadirat Tuhan? Lukas 15 ayat 11 Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang, satu perikop yang sangat terkenal dan kita mungkin sudah membaca dan kita sudah mendengar dalam khotbah, dalam mungkin di YouTube, mendengar di gereja, mendengar dimanapun terus dengan doa. Tapi hari ini coba dilihat, kalau seseorang, kalau si bungsu ini keluar dari rumah Bapa, apa yang terjadi? Langsung di ayat 14. Ayat 13 dulu. Beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah itu dihabiskannya semua itu. Timbullah bencana kelaparan dan di dalam negeri itu, dan ia mulai akibatnya kalau melenceng dari hadirat Tuhan, lihatlah dia melarat, dia susah lahir batin, dan untuk melakukan sesuatu, untuk dia makan, untuk dia minum, dia melakukan sesuatu yang hina, makan dari ampas babi. Ya. Akibatnya sangat mengerikan kalau keluar dari hadirat Allah, keluar dari rumah Tuhan, keluar dari jalurnya Tuhan. Sudah enak di dalam pemeliharaan Tuhan, tapi dia pergi. Dikatakan dia memboroskan harta miliknya. Kalau punya gaji dihabis-habiskan untuk hidup berfoya-foya. Dia tidak berpikir panjang, si bungsu menjual seluruh bagiannya itu ke negeri yang jauh. Ini bukan melenceng lagi, tapi sudah keluar rel, sudah keluar dari lingkaran. Iya, dampaknya sedemikian rupa. Bukan hanya masalah fisik, tapi kejiwaannya juga menderita. Sedangkan di rumah Bapa dia bisa pesta setiap hari kalau dia mau. Tapi karena keegoisan, oh kalau aku ini ingin bebas, ini yang muda-muda banyak mau menikmati kebebasan sebebas-bebasnya, tapi Tuhan memang memberikan free will, memberikan kehendak bebas. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus
lalu pergi ke negeri yang jauh dan memboroskan segala sesuatu. Dampaknya mengerikan. Amin. Amin. Padahal di rumah Bapa tersedia segala sesuatu. Akibatnya yang paling parah di ayat 24. Ayat 24. Ini yang dikatakan sang Bapa, ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dia dianggap mati. Mati bisa pengertian mati rohani. Bagaimana posisi kita hari ini? Apakah rohani kita lagi suam-suam kuku? Apakah hati kita sedang meluap-luap untuk melayani Tuhan? Bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang pasti melayani Tuhan, ya. Bukan untuk si A, bukan untuk gembala, bukan untuk nama gereja GKBS, bukan. Tapi biarlah kita hidup dalam tanda kutip, tidak mati, ya. Kita hidup. Kalau hari ini ada yang pingsan, kalau hari ini ada yang di luar akuarium, biarlah didapati kembali, sehingga maka mulailah mereka bersukaria. Bagaimana kita mau bersukaria kalau hidup kita, posisi kita sedang mengalami kekeringan rohani, kosong, terus tinggal dalam pengasihan diri sendiri. Saya kok urip kok seperti ini Tuhan, dari satu lubang ke lubang yang lain. Periksa diri. Tuhan tidak pernah menolak kita untuk kita kembali. Ingat, Dia punya kasih. Sebentar lagi kita merayakan Natal, dan di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Dia tidak pernah menolak anaknya sampai kembali ke rumah. Iya. Alkitab mencatat semua hal yang baik dan dahsyat akibat penyertaan hadirat Tuhan. Bagaimana pertanyaan dengan hidup kita? Apakah kesibukan? Apakah karena harta? Apakah karena goal kita sudah tercapai? Apakah deposito kita sudah mencapai sekian, sehingga saya nanti pasti bisa kuliah, saya pasti bisa kerja, dan kalau dia sudah bekerja, saya dengan bekerja, saya mampu ini, saya mampu itu. Hati-hati, kalau Tuhan sentik aja, hati-hati. Ya, biarlah kita tetap taat, ya. Marilah kita sungguh-sungguh, ya. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3 mungkin menjadi ayat emas kita hari ini. Hosea 6 ayat 3 dikatakan, saya bacakan dulu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau sumuk-sumuk gini terus disiram hujan, nyes. Tapi syaratnya kita mengenal, dan bukan hanya mengenal, berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Enak tenang. Iya. Sekali lagi, saya mengajak hari ini untuk tetap stay. 3T tadi. 3T tadi apa Pak? Terhubung,
tergantung terus menerus. Amin. Terhubung, tergantung, dan terus menerus tinggal dalam hadirat Tuhan, dan kita berusaha mengenal sungguh-sungguh. Coba ditayangkan slide terakhir. Kita akan baca 2-3. Teruslah membangun kebiasaan untuk tinggal berlama-lama dalam Tuhan. Yang wanita baca 2-3. Teruslah membangun kebiasaan untuk tinggal berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Yang cowok, yang laki 2-3. Teruslah membangun kebiasaan untuk tinggal berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Mau? Saya udah pemain musik untuk ke depan. LCD tolong tayangkan di hadapan hadiratmu ya Pak. Tes coba. Hari ini kita belajar firman Tuhan untuk tetap tinggal dalam hadirat-Nya. Sehingga pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita beribadah, pada waktu kita melakukan segala sesuatu, kalau dekat dengan Tuhan, tadi dikatakan hatiku tenang. Kalau ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang pegang kendali. Satu lagu yang cukup lama di hadapan hadirat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Ini yang dikatakan Hosea tadi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, katakan segala keangkuhanku hilang. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Katakan segala katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan. Datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Jadi komitmen kita keangkuhanmu. Sekali lagi kita nyanyikan bait pertama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Benar-benar datang dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
Roti adalah tubuh Tuhan, dan anggur yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita berdoa, kita minta ampun supaya kita layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus, sehingga kita menjadi diberkati, bukan menjadi kutuk. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu. Satu lagu, naikkan satu pujian untuk menyambut perjamuan kudus dan menyiapkan hati kita. Kita memberkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati dan sudah bangkit kembali, sehingga kami berkati roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus menjadi berkat dan bukan kutuk, menjadi keselamatan bagi kami karena kami sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kami memberkati dalam nama Yesus. Kita mengambil roti di atas kepala kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian. Kita meninggikan cawan perjanjian. Kemudian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan janji yang berisi darah Yesus yang membebaskan kita, menyelamatkan kita. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, untuk perlindungan, untuk kekuatan yang daripada-Mu. Thank you Lord Jesus. Haleluya. 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 Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah kami terima. Bila kami rindu untuk diam, untuk stay, untuk tinggal terus menerus tanpa terputus. Amin. Karena keselamatan yang sudah Engkau beri bagi kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, haleluya. Saya percaya pagi hari ini kalau kita semuanya benar-benar selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita akan bersuka cita pagi hari ini. Karena firman Tuhan pagi hari ini merupakan peneguhan untuk kita selalu dan terus menerus. Tadi firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa terhubung, selalu connect dengan Dia, dan kita tergantung, kita selalu mengandalkan Dia. Kita sadar bahwa di luar Dia kita tidak sanggup melakukan apa-apa, dan itu terjadi terus menerus, menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, menjadi kebutuhan, menjadi nafas kita, bahwa kita selalu ada di dalam hadirat-Nya. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah. Kita selalu akan mengalami kemenangan, dan kita akan selalu menjadi kesaksian, menjadi berkat bahwa Allah yang dahsyat luar biasa mengubah hidup kita dan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kami yakin Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami ikut bersuka cita untuk apa yang Tuhan perbuat atas hamba-Mu pada tanggal 5 November. Tuhan sudah tambahkan usia hamba-Mu 1 tahun lagi. Kami yakin dan percaya apa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, Tuhan akan tambahkan, sehingga kehidupan hamba-Mu yang selalu memiliki hubungan intim dengan Tuhan itu berdampak atas segala yang dikerjakan oleh hamba-Mu, baik itu di tengah-tengah keluarganya, di tempat pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini, atau dimanapun juga berada, dan di dalam pekerjaannya. Hamba-Mu menjadi terang dan garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati kesehatan, kekuatan hamba-Mu bersama dengan Ibu Tati sebagai penolong sepadan. Dua yang sudah Tuhan persatukan, tidak ada satupun yang dapat memecah belah, yang dapat memisahkan mereka. Dan di dalam kesatuan hamba-Mu berdua yang sudah dipersatukan oleh Allah menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan
bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Terjadi atas hamba-Mu. Terima kasih. Dan juga membawa setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin memiliki keintiman dengan Tuhan, seperti yang kami dengar firman pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini memberkati hamba-Mu berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memberi bangku hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah tetap tinggal dalam Amen. hidup kami Amen. masing-masing, sehingga hadirat-Mu Tuhan ada, dan kami tetap rindu untuk selalu tinggal tetap terus-menerus berkesinambungan, merasakan kasih-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang indah pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh ikut dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah ditaburkan oleh anak-anak-Mu Tuhan, Kau mengembalikan berkali-kali lipat. Dan sepanjang bulan November ini Tuhan, setiap yang sudah memberikan perpuluhan Tuhan, kami menolak segala tindakan pelahap dalam nama Tuhan Yesus. Nyah dari kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang bulan November. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Surabaya, biarlah virus corona boleh terkendali Tuhan, sehingga kami boleh
merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin.